gol dengan pelipis yang cabik dan So what's up guys, selamat datang di channel Opini Bola ID. Buat lo yang pertama kali datang ke channel ini bakal banyak ngebahas tentang sepak bola Eropa. Mulai dari Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Italia, dan masih banyak lagi. Dan gue sangat menyarankan lo pada untuk menyaksikan video ini sampai habis. Kenapa? Supaya lo gak ketinggalan informasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dari awal musim 2019-2020, Setan Merah telah berupaya kuat untuk merombak takdir. Kecilnya kemungkinan mereka buat kocar-kacir. Sejarah baru mulai terlihat ketika satu nama hadir di kubu Manchester United, yakni Bruno Fernandes. Namun tak layak jika tim sekelas Manchester United harus berpijak pada satu pundak. Mengakhiri musim 2019-2020 dengan torehan poin 66 dan ranking di posisi ketiga klasmen Liga Inggris, seolah membakar semangat baru para punggawa Setan Merah, bahkan penggemarnya sekalipun untuk bangkit dari puasa gelar dan mini prestasi selama beberapa musim terakhir. Manchester United yang pada awal pembukaan bursa transfer terlihat lesu dalam pemburuan pemain. Di awal bulan September mulai serius dalam pencarian pemain-pemain yang mereka butuhkan. Satu nama asal negeri kincir angin mengawali transfer Manchester United. Siapa lagi kalau bukan Donny van de Beek. Pemain kelahiran 1997 ini menasbihkan dirinya merapat ke kubu Setan Merah pada 2 September 2020. Di luar Filip Stevanovic, pemain muda 17 tahun. Donny van de Beek merupakan pemain kelahiran Belanda 18 April 1997. Dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari seorang ibu bernama Gertina van de Beek dan Andre van de Beek. Lahir dari keluarga Belanda kelas menengah, pada masa kecilnya ia sama sekali tidak peduli dengan sepak bola. Ia lebih memilih bermain di luar, di kebun, menghabiskan waktu bermain dengan binatang dan tumbuhan serta memanjat pohon. Seperti layaknya anak-anak pada umumnya, Donny van de Beek bersekolah di Belanda dan tergolong siswa yang berani tampil dan tidak pemalu. Cerita unik, ketika umurnya 4 tahun, ayahnya mengajaknya untuk menonton sepak bola di stadion Ajax Amsterdam. Ketika menonton sepak bola, Donny merasakan hal yang berbeda dan istimewa, hingga terbesit di hatinya cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola. Kemudian keluarganya mendukung dan memasukkan ia ke akademi sepak bola lokal di Belanda bernama Vinci Boys. Seiring berjalannya waktu, Donny van de Beek terus belajar dengan giat di akademi sepak bola tempat ia berlatih. Dari sinilah tumbuh secercah bakat dan umpan-umpan akurat seorang Donny van de Beek. Hingga usia 11 tahun, bakat mudanya mulai terendus oleh Akademi Ajax Amsterdam, dan kejadian yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Pada 2008, Donny van de Beek resmi merapat ke Akademi Ajax Amsterdam, tempat dambaan ketika ia berusia 4 tahun. Seolah terus yakin dan percaya akan proses, pemain gelandang tengah ini terus berupaya mengasah bakat mudanya. Walaupun ketika ia sudah mulai merangsak ke tim senior Ajax, tepatnya di tahun 2014, dirinya kerap bersahabat dengan bangku cadangan. Namun waktu membuktikan, seiring berjalannya usaha dan waktu, ia mulai menjadi pilihan utama di tim Ajax Amsterdam pada
2015. Salah satu puncak kejayaannya di usia muda yakni ketika ia mampu menyabet penghargaan AFC Ajax Talent of the Future pada periode 2014-2015 yang pernah diraih oleh pemain-pemain bertalenta lainnya seperti Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, atau Daley Blind. Momen apik dan heroik tercatat ketika Donny van de Beek membela Ajax Amsterdam pada tahun 2015. Kala itu ia harus berhadapan dengan Molde FK di Liga Eropa yang ketika itu klub Molde FK dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Laga itu berakhir dengan kedudukan 1-1 dan momen yang sempat ramai di publik sepak bola ialah ketika Van de Beek merayakan gol dengan pelipis yang cabik dan berdarah. Ketika itu Donny menyayat bola lawan dengan tandukannya di menit ke-14. Namun karena nasib berkata lain, pelipisnya robek dan ia harus dirawat. Banyak yang mengatakan bahwa kedatangannya ke Manchester United sebagai ahli waris Paul Scholes. Bahkan Rio Ferdinand mengatakan dalam 3 musim terakhir dia mencetak 40 gol dan memberikan 29 assist. Hanya De Bruyne yang lebih banyak. Itu luar biasa. Dia salah satu yang terbaik di dunia, ujar Rio Ferdinand. Dan menurut gua ada 3 alasan kenapa Manchester United membutuhkan seorang Donny van de Beek. Pertama, kemampuan bertahan dan menyerang. Bukan tanpa alasan Setan Merah mendatangkan pria kelahiran 1997 ini. Pasalnya pemain yang beroperasi di lini tengah lapangan ini hampir mempunyai segala macam aspek dan atribut guna menjadi gelandang bagi Manchester United, terutama pada kemampuan bertahan dan menyerangnya. Kedua, muda dan berenergik. Pemain yang akan mengenakan nomor punggung 34 untuk Manchester United ini memang menjadi salah satu pembelian jangka panjang dan strategis bagi kubu Setan Merah. Tak lain dan tak bukan karena di usia yang terbilang muda, ia menorehkan track record apik bagi tim lamanya yakni Ajax Amsterdam. Dan hal serupa bahkan melebihi juga diharapkan bisa ia torehkan untuk Manchester United. Itu yang kedua. Yang ketiga, insting mencetak gol dan assist. Mungkin ini menjadi landasan kuat tim Manchester United untuk memboyong pemain berkebangsaan Belanda ini, yakni kemampuannya dalam mencetak gol dan memberikan assist. Tercatat dalam 3 musim terakhir ia memperoleh 40 gol dan 29 assist. Sungguh itu bukan torehan yang biasa. Semua itu murni opini gue. Mana opini lo? Tolong bantu gue jawab di komen. Mari berdiskusi. Like, comment, subscribe channel ini. Bantu gue ngejangkau penikmat bola dengan cara nge-share video ini. Terima kasih.